Bismillah, kita mulai untuk pembahasan DETKA V2, aplikasi latihan TKA, simulasi TKA biologi yang waktu itu dibuat pertama kali dan ini tuh benar-benar mengikuti kaidah dari kisi-kisi TKA dan waktu itu yang paket soal pertama ini juga sudah mendapatkan apa ya koreksian, sharing dari tim penyusun kisi-kisi dan penelaah soal biologi di TKA Biologi 2025 dari Pusmendik. Jadi sharing-sharing kira-kira soal-soal yang dibuat ini tuh sudah sesuai atau belum gitu ya. Dan alhamdulillah ini yang paling mendekati. Nah, nanti di versi selanjutnya baru ada beberapa koreksian-koreksian lagi, tapi masih yang nggak terlalu jauh lah bedanya dengan paket soal yang pertama ini gitu ya. Nah, di sini akan kita bahas dari yang pertama ya kita jadi kalau misalnya nanti sudah TKA gitu ya. Oke, sebentar. Rekaman. Baik, ya. Jadi nanti kalau misalnya kamu mau ujian TKA gitu ya, itu sesuai dengan aplikasi dari Pusmendik ya, bocorannya itu kita akan diminta untuk mengisi identitas dulu gitu ya, nama dan juga token. Nah, tokennya nanti akan mendapatkan beda-beda per orangnya gitu ya. Sehingga nanti setiap orang, setiap siswa itu akan mendapatkan paket soal yang berbeda-beda gitu ya. Nah, tapi setiap paket soalnya itu pasti berisi 40 soal. Nah, 40 soal ini itu dari mana? Dari bank soal yang sudah dibuat oleh tim penyusun soal di Pusmendik gitu ya, yang katanya sih setiap indikatornya itu bisa dibikin sampai 18 macam soal dan lebih gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada di kisi-kisi itu ada 4 bab, ya yang 4 babnya itu masing-masing itu terbagi lagi menjadi 3 indikator ya, ada yang 3 ada yang 4 yang kalau dihitung-hitung itu masing-masing kalau setiap kompetensi itu bisa dites menggunakan, apa namanya, menggunakan, bentuk soal yaitu PG, PG MCMA, dan PG kategori. Lalu ada juga yang diuji berdasarkan level kognitifnya dari level pemahaman, penerapan, dan penalaran, sehingga itu paling minimal itu memunculkan 117, 117 indikator gitu ya, yang masing-masing kalau dikali 18 macam soal, nah berarti totalnya ada banyak banget gitu ya. Nah, itu minimal. Jadi setiap orang nanti kemungkinan akan mendapatkan paket soal yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya desainnya, nah kalau misalnya kita bagi rata gitu ya, eh, berarti kan ada yang level sulit dan level mudah gitu ya. Nah, kalau untuk level kognitifnya, level mudahnya itu kan di level pemahaman. Makanya kemungkinan dia hanya mendapatkan 20% saja.
Dan untuk level penerapan dan penalaran itu bisa mendapatkan masing-masing 40%. Nah, untuk bentuk soalnya juga sama, kemungkinan 20, 40, 40 gitu ya, sehingga nanti ketika menjadi 40 soal, maka salah satunya akan memunculkan paket soal yang ini, gitu ya. Nah, kita coba cek ya. Ya, nanti si aplikasinya ini akan mereload gitu ya, meload soal. Jadi kan gini, tadi kan ada 117 macam indikator gitu ya. Nah, 117 ini dibuat 18 macam soal gitu ya. Awalnya seperti itu ya. Jadi dari 11 kompetensi yang diberikan oleh Pusmendik itu kalau dilihat dari bentuk soalnya yang masing-masing ada 3 macam, kemungkinan ya diceknya menjadi antara 3 macam bentuk soal dan 3 level kognitif gitu ya. Sehingga dari 13 kompetensi yang akan diuji oleh Pusmendik itu akan memunculkan paling sedikit 117 indikator gitu ya. Nah, 117 indikator ini kemudian eh, dibuatlah menjadi 18 macam soal gitu ya. Nah, semua itu kemudian dimasukkan ke bank soal, lalu dimasukkan nih ke aplikasi si Detka ini gitu. Nah, lalu si aplikasi akan mengambil paket soal dari bank soal itu dengan proporsi tadi ya 20%, 40%, 40% gitu ya. Dari bentuk soalnya dan juga dari level kognitifnya masing-masing 20, 40, 40 sehingga setiap kali memulainya itu akan memunculkan 40 soal yang berbeda-beda gitu ya. Nah, cuma sayangnya waktu itu aplikasinya itu enggak eh, seringkali memunculkan soal yang itu-itu aja. Jadi belum belum berhasil untuk codingnya. Jadi masih perlu revisi. Nah, sekarang jadi akhirnya dibuatlah aja gitu ya paket-paket soal. Nah, ini yang paket soal pertama. Nah, nanti kita akan lanjut ke paket soal yang kedua seperti itu. Nah, ini kita mulai 60 selama 60 menit nanti harus bisa mengerjakan 40 soal. Nah, baik. Kita mulai dari materi yang pertama, keanekaragaman hayati, gitu ya. Untuk elemennya itu klasifikasi, kemudian kompetensinya sesuai dari Pusmendik, gitu ya. Menganalisis prinsip klasifikasi dan permasalahan keanekaragaman hayati. Berarti harus ada prinsip klasifikasi yang ditanyakan dan juga permasalahan keanekaragaman hayati. Level kognitifnya masih L1, berarti pemahaman. Bentuk soalnya PG. Nah, seperti itu. Ini seperti yang sudah biasa dikerjakan di latihan soal TKA gitu ya. Nah, nanti tipsnya ketika mengerjakan soal TKA itu langsung ke pertanyaannya dulu ya, langsung ke pertanyaannya dulu. Nih, berarti pertanyaannya di sini ya. Nanti kalau di aplikasi bisa jadi pertanyaan ini nggak terpisah kayak gini, tapi tergabung di sini gitu ya, biasanya di kalimat terakhir. Nah, apa sih yang mau ditanyakan di sini? Prinsip klasifikasi dasar yang paling tepat untuk membedakan orang utan dan komodo. Nah, berarti sebenarnya kan intinya prinsip klasifikasi gitu ya. Nah, ada kalanya si stimulus ini tanpa kita baca, kita bisa langsung menjawab ya. Kita langsung bisa menjawab, oh prinsip klasifikasi komodo itu sama orang utan itu seperti apa, kan sudah kebayang jawabannya apa gitu kan. Nah, tapi untuk memastikan boleh juga dibaca stimulusnya gitu ya. Nah, atau bisa juga dengan dua cara gitu ya. Cara pertama cukup baca pertanyaannya dulu lalu langsung jawab terus sampai sampai soal ke-40 gitu ya. Nah, setelah terjawab semua, nanti kan ada sisa waktu banyak. Nah, itu untuk mengecek stimulus-stimulusnya. Dimulai dari soal-soal yang masih di checklist dalam bentuk ragu-ragu gitu ya. Kayak gitu. Jadi biar bisa hemat waktu juga gitu ya, karena waktunya dibatasi 60 menit gitu ya untuk 40 soal. Nah, nanti mungkin ada beberapa soal yang perlu waktu lama untuk dikerjakan, kayak gitu.
Nah, eee, sekarang kita lihat pertanyaannya, prinsip klasifikasi pada orangutan dan komodo. Kalau dilihat dari stimulusnya, ini nggak ada informasi tambahan, hanya ada info tentang Rina yang pergi ke taman safari gitu ya untuk study tour, lalu melihat orangutan dan komodo gitu ya. Ya. Hmm. Nah, kemudian diamati oleh si Rina ini bahwa eh, komodo ini ya pertama orangutan ini gitu ya disebutin nama ilmiahnya gitu ya. Dia termasuk dalam genus Pongo gitu ya. Dan dia bergelantungan, tubuhnya rambut lebat gitu ya, dan menyusui anaknya. Nah ini clue, kalau misalnya kita nggak bisa menjawab soal ini gitu ya, kita nggak tahu apa sih pengelompokan antara komodo dan orangutan gitu ya. Seharusnya kan kita udah kebayang nih, apa sih kan dari setiap kelompok itu, dari setiap pengelompokan di klasifikasi, itu pasti ada dasarnya. Setiap kelompok itu memiliki dasar pengelompokan yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang berdasarkan bentuk kakinya, ada yang berdasarkan habitatnya, ada yang berdasarkan cara cara reproduksinya, cara makannya, cara hidupnya, dan lain sebagainya gitu ya. Masing-masing kelompok itu ada pengelompokan dasarnya. Nah, jadi kalau misalnya pas baca soal ini udah langsung kebayang, bisa langsung jawab mana gitu ya. Tapi kalau nggak kebayang, bisa jadi si stimulus ini membantu untuk menjawab gitu ya. Contohnya di sini disebutin nih clue-nya. Kalau si orang utan itu ditutupi rambut lebat dan melihat induknya menyusui anaknya gitu ya. Kalau yang komodo itu dia kulitnya tampak keras dan bersisik gitu. Nah, kalau dilihat dari jenis makanan yang dikonsumsi, di sini tidak dibahas gitu ya. Cara berkembang biak tidak dibahas. Keberadaan kelenjar susu dan rambut dibahas ya. Kalau si orang utan punya rambut dan menyusui anaknya. Sedangkan si komodo tidak disebutkan seperti itu. Habitatnya disebutin juga ya. Kalau orang utan itu arboreal. Arboreal itu artinya tinggalnya di pohon gitu. Dan kalau komodo itu terestrial. Terestrial itu berarti dia tinggalnya di daratan gitu ya. Jumlah ruang pada organ jantung tidak disebutkan. Nah, maka dua clue yang dari si stimulus ini ada dua, antara keberadaan kelenjar susu dan rambut dan juga habitatnya. Nah, eh, yang kita tahu orang utan itu ya yang kebanyakan pasti kebanyakan murid tahu itu orang utan itu masuk ke dalam kelompok mamalia, sedangkan komodo itu masuk ke dalam kelompok reptil, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari dua pengelompokan itu, enggak semua mamalia itu tinggalnya di pohon, gitu ya. Dan tidak semua reptil tinggalnya di daratan. Artinya, ini bukan pengelompokan, gitu ya. Ini untuk bukan bukan dasar pengelompokan untuk si mamalia dan reptil. Nah, maka yang jawaban yang betul adalah keberadaan kelenjar susu dan rambut, ya. Kelenjar susu itu kalau di biologi disebutnya sebagai mamae gitu ya. Makanya nama kelompok yang punya kelenjar susu disebutnya mamalia dari kata kelenjar susu ya. Berarti memiliki kelenjar susu seperti itu. Bahkan kalau misalnya pakai berkembang biak vivipar ovipar gitu ya, ada mamalia yang bertelur tapi menyusui ya. Contohnya si platypus. Platypus itu dia masih bertelur, tapi dia masuk kelompok mamalia. Kenapa? Karena dia memiliki kelenjar susu gitu ya. Meskipun tidak terlihat ada, biasanya kan kalau mamalia itu ada puting susunya gitu ya. Ada puting untuk si anaknya itu menyusui. Nah, si platypus tuh nggak kelihatan ada si putingnya. Tapi dari pori-pori kulitnya bisa mengeluarkan susu yang nanti akan diminum oleh si anaknya seperti itu. Nah, jadi karena keberadaan kelenjar susunya lah, maka dia dimasukkan ke dalam kelompok mamalia gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya apa? Ada juga beberapa mamalia yang apa namanya? Tertutup juga kelenjar susunya gitu ya. Misalnya kelompok mamalia yang berkantung gitu ya. Nah, itu kan dia
tersimpan di dalam kantungnya, gitu ya. Nah, tapi kenapa masuk ke dalam meli juga? Lagi-lagi karena dia punya kelenjar susu, gitu ya. Jadi itu ya, kalau bertemu soal terkait tentang prinsip klasifikasi. Nah, kita harus tahu prinsip-prinsip pada klasifikasi setiap kelompok itu apa, pengelompokan dasarnya apa. Nah, ini tidak boleh keliru untuk penalarannya. Kalau sudah belajar, biasanya lebih mudah menjawabnya. Kalau tidak, coba diteliti si stimulusnya, bisa jadi di dalamnya ada clue, seperti itu. Nah, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 2 masih tentang keanekaragaman gitu ya. Dan di sini udah meningkat untuk level kognitifnya. Ini tentang IKN gitu ya. Tentang IKN dan pembukaan lahan. Kalau hutan ada soal ekosistem, ada pembukaan lahan, itu pasti kaitannya sama fragmentasi habitat gitu ya. Kenapa? Karena pembukaan lahan itu kan memisahkan, mengisolasi beberapa kelompok populasi yang ada di dalam hutan tersebut, gitu ya. Nah, jadi akhirnya ada pulau-pulau kecil. Nah, lalu fragmentasi habitat ini apa dampaknya? Kan gitu pasti seperti itu soalnya. Nah, di sini kasusnya adalah orang utan, gitu ya. Jadi kelompok-kelompok kecil yang terisolasi, itu. Lalu dampaknya dispesifikan pada tingkat keanekaragaman genetik saja, gitu. Nah, eee, kalau ada fragmentasi, ada pemisahan gitu ya, itu berarti udah jelas ya keanekaragaman genetiknya akan menurun. Kenapa? Karena luasnya populasi, luasnya interaksi itu mempengaruhi perilaku hidup si setiap organisme. Contohnya dalam hal perkawinan, ya dia bisa kawin sama siapa aja, dia bisa nyari makan ke siapa aja gitu ya, ke mana aja, lebih luas lah gitu ya. Tapi kalau misalnya terisolasi, maka mereka hanya bisa berinteraksi pada kelompok yang terisolasi itu saja, gitu ya. Maka udah jelas ya, keanekaragaman akan menurun, gitu ya. Kenapa keanekaragaman menurun? Karena aliran gennya itu apa ya? Tidak eh, tidak bisa tercampur secara random gitu ya persilangannya karena mereka biasanya kawin ke sesama kekerabatan gitu ya. Nah, perkawinan antar kerabat ini disebut sebagai inbreeding gitu ya. Nah, maka kemungkinan jawabannya adalah yang B gitu ya. Peningkatan laju mutasi genetik, nah ini enggak ya. Jadi eh, apa namanya, fragmentasi itu tidak mempengaruhi pada mutasi genetik gitu ya. Biasanya mutasi genetik itu lebih kepada adaptasi lingkungan kalau lingkungannya berubah gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, lanjut di keanekaragaman juga ya setelah klasifikasi itu ada pembahasan bakteri gitu ya. Nah, bakteri ini nanti yang keluar biasanya ya kemungkinan hanya akan ada di level 1 dan level 2 saja ya. Kenapa? Karena bakteri itu sedikit sekali materi di kurikulum merdekanya. Jadi kemungkinan dia nggak akan keluar banyak kayak gitu. Nah, ini apa sih isinya tentang jajanan, jajanan nata de coco gitu ya, bahwa nata de coco itu adalah salah satu produk bioteknologi. Kenapa? Padahal nggak kelihatan ada teknologinya di sana. Kalau kita disebut teknologi kan pasti kebayangnya alat-alat canggih. Nah, kalau ngebayangin nata de coco itu sebenarnya cuma kayak minuman sederhana. Tapi kenapa disebut sebagai bioteknologi? Nah, sesuai namanya, teknologi itu artinya yang sesuatu yang memudahkan kerja manusia. Bio itu artinya makhluk hidup, berarti teknologinya memanfaatkan makhluk hidup seperti itu. Nah, jelly ini semua jelly-jelly yang terbentuk ya di nata de coco itu ada sebenarnya adalah untayan selulosa. Ya, untayan selulosa hasil dari fermentasi air kelapa oleh bakteri Acetobacter psilinum gitu ya. Jadi hasilnya berupa ini nata de coco gitu ya.
Kenapa? Karena air kelapanya berubah ya, berubah menjadi selulosa gitu ya. Nah, dinding sel ini bakteri ini memiliki dinding sel yang kita tahu dia tersusun dari peptidoglikan gitu ya. Dan juga dia nggak punya inti sel eh, yang terbungkus oleh membran. Jadi inti selnya tidak ada membrannya atau kita sebut sebagai nukleus. Nah, bakteri Acetobacter ini termasuk ke dalam kelompok apa? Nah, ini gampang banget ya. Bakteri itu udah jelas pasti masuk kelompok prokaryotik karena kelompok prokaryotik itu isinya hanya kelompok bakteri saja antara Arca dan Eubacteria gitu ya. Kalau misalnya di sini fermentasi yang menggunakan jamur, jadi nggak selalu bioteknologi itu prokariot gitu ya. Nah, jadi harus teliti. Nah, di sini mudah karena apa? Karena di soalnya disebutkan bahwa dia ini adalah bakteri ya, dihasilkan oleh bakteri. Seandainya di soal nggak disebutin, yang dihasilkan oleh organisme bernama Acetobacter psilinum gitu ya. Nah, maka ini kita perlu analisa gitu ya, perlu analisa Acetobacter ini masuk ke dalam apa. Nah, kalau misalnya nggak ada clue bakteri ya sebenarnya kalau namanya Acetobacter ini masih mudah juga. Kenapa? Karena di sini ada nama bakternya. Berarti udah jelas dia merujuk kepada bakteria gitu ya. Jadi kadang nama organisme itu juga membantu kita untuk mengidentifikasi dia masuk ke dalam kelompok yang mana. Seperti itu ya. Jadi di sini udah ada clue-nya, bakteri, Acetobacter, lalu diberikan juga ciri-cirinya gitu ya. Punya dinding sel, kalau disebut hanya punya dinding sel maka kemungkinan hanya eh, ada 3 yaitu tumbuhan, fungi, dan bakteria gitu ya. Tapi kalau di sini disebutin dinding sel yang terbuat dari peptidoglikkan, berarti dia bakteri. Kalau dia kitin, tersusun dari kitin berarti fungi, dan kalau tersusun dari selulosa berarti dia tumbuhan. Nah, tapi karena di sini kaitannya juga langsung ke apa? Ke proses tingkat seluler gitu ya kaitannya, maka sudah jelas ini clue juga bahwa jenis makhluk hidup ini adalah kelompok makhluk hidup yang uniseluler ya, hanya tersusun dari satu sel sehingga pilihannya hanya dua saja, yaitu antara bakteri atau jamur gitu ya, karena jamur juga ada yang uniseluler. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, maka eukariotik bisa betul, fungi bisa betul, gitu ya. Protista enggak. Kenapa? Karena dia nggak punya dinding sel, gitu ya. Virus apalagi karena dia nggak tersusun dari sel. Nah, di sini clue-nya adalah inti sel tidak terbungkus oleh membran, berarti dia masuk ke dalam kelompok prokariotik, gitu ya. Jadi untuk membedakan antara jamur dengan bakteri, itu kita bisa lihat dari penyusun dinding selnya ya. Kalau misalnya udah ada clue kayak gini, inti sel tidak terbungkus membran, nah itu ngebantu banget ya karena itu cuma kelompok prokariot aja. Tapi kalau clue ini nggak ada, nah berarti kita lihat dari penyusun dinding selnya. Dia itu apa? Dia itu terbuat dari peptidoglikan atau kitin seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke nomor 4 gitu ya, masih tentang bakteri di level 2-nya. Ini kaitannya ini stimulusnya tentang apa nih? Doni Amir yang dirawat di rumah sakit, lalu seketika dirawat dia dikasih antibiotik yang harus dihabiskan dalam waktu 7 hari. Tapi setelah 3 hari dia udah ngerasa sehat, malah langsung main bola dan antibiotiknya nggak diminum lagi. Akhirnya besokannya dia sakit lagi. Dan ketika dirawat rumah sakit, demamnya lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, fenomena ini apa gitu ya? Baik. eh jadi dia itu sakit, pertama dia itu sakit tipes ya. Berarti kalau sakit tipes, penyebabnya adalah bakteri Salmonella typhi. Ya, ini ya. Dari namanya udah ada clue nih, TP, berarti penyebab tipes gitu ya. Salmonella itu biasanya masuk ke dalam sistem pencernaan manusia lewat makanan gitu ya. Nah, Salmonella juga biasanya ditemukan banyak di beberapa hewan gitu ya. Beberapa hewan dia jadi carrier tuh buat membawa si Salmonella masuk ke dalam manusia gitu ya. Kucing bisa jadi dia bawa gitu ya, terus cicak gitu ya, apalagi
siput gitu ya, tanah halaman gitu ya, itu kan banyak tuh hewan-hewan kayak siput gitu ya, cacing gitu ya. Nah, itu banyak yang membawa, Salmonella typhi ini. Nah, jadi orang-orang yang kena tipes itu biasanya karena dia nggak higienis makannya. Misalnya dia habis menyentuh apa tangannya, terus makan, dan akhirnya si Salmonella typhinya itu ikut masuk ke dalam sistem pencernaan dia, sehingga membuat dia terkena penyakit tipes, gitu ya. Nah, si stimulus ini kasusnya adalah dia menghentikan konsumsi antibiotik. Nah, menghentikan antibiotik sebelum waktunya itu akan membuat si antibiotik itu tidak sempat membunuh seluruh bakteri, gitu ya. Bakteri Mycobacterium atau si Salmonella typhi-nya nggak dibantai semua gitu ya. Nah, jadi akhirnya akan memunculkan bakteri-bakteri yang tersisa gitu ya, atau bakteri yang paling kuat, atau kita sebut sebagai resisten terhadap antibiotik gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang A ini ngaco gitu ya, dia dia itu menjadi resisten bukan karena dia bermutasi, apalagi mutasi jadi virus, aneh banget gitu ya, udah langsung aneh gitu ya. Atau sistem imun pasien menjadi kebal terhadap semua jenis bakteri, ini nggak nyambung karena ini buktinya dia semakin sakit gitu ya. Efek samping alergi antibiotik yang diberikan ini enggak gitu ya, bukan karena alergi. Nah, Nah, ini yang tepat ya, terjadi seleksi bakteri resisten. Jadi bakteri yang paling kuat yang bertahan hidup dan berkembang biak ya, bukan karena antibiotiknya udah kadaluarsa gitu ya. Kenapa? Karena bakteri-bakteri yang kuat itu yang bertahan ini akan bisa berkembang biak gitu ya. Lalu keresistennya ini diturunkan, diwariskan ke keturunannya gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada 50 bakteri yang resisten, sekali mereka semua membelah diri, maka jadi ada 100 bakteri yang resisten. Membelah diri lagi mereka, jadi ada 200 bakteri yang resisten, dan begitu terus makin banyak, makanya besok paginya dia jadi sakit dan pasti kasih antibiotik dia udah nggak mempan karena udah resisten gitu ya. Nah, ini juga masuk ke dalam kelompok eh, seleksi alam gitu ya, fenomena seleksi alam di mana bakteri yang tidak mampu bertahan dia akan mati gitu. Ya, dan yang kuat akan terus bertahan dan mewariskan eh, hasil adaptasinya ke keturunannya seperti itu. Nah, lanjut nomor 5. Di nomor 5 ini masih nyambung kayak soal sebelumnya terkait bakteri, tapi di level udah masuk ke level penalaran gitu ya. Jadi di seminar kesehatan dibahas tentang superbug atau bakteri super yang salah satu jenisnya namanya MRSA gitu ya. Nah, ini jenisnya ya dari Staphylococcus aureus gitu ya. Methicillin resisten, berarti dia kebal terhadap methicillin gitu ya. Nah, dia itu kebal terhadap banyak jenis antibiotik gitu ya. Jadi ada sekelompok bakteri yang dikasih banyak jenis antibiotik itu dia kebal gitu ya. Nah, di seminar ini dijelaskan kalau bakteri ini keren banget gitu ya, kuat banget, luar biasa. Dan kenapa? Karena eh, kelebihan dia yang resistennya itu dia bisa bagikan ke bakteri yang lain gitu ya. Jadi dia baginya dalam bentuk apa? Informasi genetik ya, karena kan nanti eh, bagaimana dia bisa jadi resisten itu tersimpan di dalam si genetiknya. Nah, kemudian informasi genetik ini bisa dikirimkan ke bakteri yang lain lewat jembatan kecil yang disebut sebagai pilus ya. Jadi bakteri itu punya punya struktur yang namanya pilus gitu ya. Kayak tonjolan kecil, tonjolan gitu ya dari bagian struktur luarnya. Nah, itu yang akan dia gunakan untuk berbagi materi genetik atau berbagi beberapa bagian dari sel dia ya, organelnya atau material yang ada di selnya ke bakteri yang lain gitu ya. Nah, jadi materi genetik yang tadinya disimpan di plasmid itu bisa dikirim ke bakteri yang lain, sehingga bakteri yang lain jadi ikutan resisten. Seperti itu tujuannya.
Nah, ini PGK MCMA, berarti harus lebih dari satu jawabannya. Jadi, jawabannya yang pertama adalah penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dosis dapat menjadi tekanan seleksi yang memunculkan strain resisten, gitu ya. Nah, ini betul ya. Jadi penggunaan antibiotik itu menjadi tekanan seleksi ya. Bakteri yang secara alami punya kekebalan ya, punya sedikit kekebalan, dia akan bertahan dan berkembang biak mewarisi kekebalannya, gitu ya. Opsi 2, resistensi antibiotik adalah bukti bakteri nggak mampu evolusi. Nah, ini kurang tidak tepat ya. Karena salah satu ciri evolusi itu adalah dia mampu beradaptasi, seperti itu. Yang ketiga, plasmid dapat membawa gen penyandi resistensi dan pemindah dari satu bakteri ke bakteri lain. Nah, ini tadi ya dibahas ada clue-nya di stimulus. Dia punya struktur namanya pilus, gitu ya. Yang keempat, infeksi MRSA lebih mudah diobati dibandingkan infeksi bakteri Staphylococcus aureus biasa. Nah, ini bertentangan dengan stimulus yang ada di itu ya, yang ada di soal. Di stimulus justru dijelaskan MRSA ini yang punya bakteri superbak tadi yang sulit karena resisten terhadap banyak antibiotik, gitu ya. Dan yang terakhir, bakteri dapat mengembangkan mekanisme untuk memompa keluar antibiotik dari dalam selnya atau menghasilkan enzim yang merusak antibiotik. Nah, ini betul ya. Jadi bakteri itu punya kemampuan ya. Jadi salah satu adaptasi dia untuk bisa apa namanya? Untuk dia bisa menjadi resisten terhadap antibiotik, gitu ya. Itu dia bisa jadi di genetiknya itu ya ya kan ini menghasilkan enzim ya. Ya, dia kan menghasilkan enzim gitu ya. Nah, enzim itu kan dihasilkan oleh proses dari sintesis protein. Sintesis protein itu proteinnya dibuat berdasarkan resep yang ada di dalam eh, RNA-nya, di dalam mRNA gitu ya. Nah, maka ketika dia sudah resisten, itu disimpan ke dalam si DNA-nya si bakteri. Nah, kemudian DNA ini nanti salah satunya ya, kenapa sih dia bisa resisten gitu ya? Nah, salah satunya jadi dia akan bisa menghasilkan RNA, yang RNA-nya itu nanti akan bisa memproduksi enzim, yang enzimnya nanti bisa merusak jenis-jenis antibiotik yang masuk, gitu ya. Jadi kayak kayak kalau di manusia itu kayak sistem imun spesifiknya lah gitu ya. Nah, atau bisa juga dengan cara dikeluarkan gitu ya. Dengan cara dikeluarkan dari tubuhnya dia. Nah, ini salah satu eh, bagaimana bentuk pertahanan dari bakteri-bakteri yang resisten, gitu ya. Yang nomor 5 ini. Oke, selanjutnya ini kategori masih tentang bakteri lagi. Ini tentang pasien di klinik datang dengan infeksi bakteri yang setelah diidentifikasi termasuk dia masuk ke dalam kelompok gram negatif. Ya, berarti dia dinding selnya tipis dan ada membran pelindung tambahan ya di luar dinding selnya. Nah, pertama dikasih penisilin yang biasanya efektif gitu ya buat mekanisme penisilin itu mekanisme menghancurkan bakterinya dengan menghancurkan dinding sel bakterinya yang terbuat dari peptidoglikan. Nah, setelah beberapa hari ternyata nggak membaik gitu ya. Nah, akhirnya diganti dengan tetrasiklin yang cara kerjanya bukan menghancurkan dinding sel tapi menghentikan produksi protein di dalam sel bakteri. Jadi yang diserang ribosomnya. Setelah mengkonsumsi tetrasiklin, kondisi pasien berangsur pulih. Nah, berarti kan tetrasiklin yang ampuh. Tentukan analisis yang benar dan yang salah. Kegagalan terapi penisilin karena ada membran luar pada bakteri gram negatif. Nah, ini betul ya. Jadi kan dia menghancurin dinding sel, tapi dinding selnya dilindungi oleh membran dan si penisilin ini nggak mampu menghancurkan membran pelindungnya itu. Makanya ini benar ya, makanya dia nggak ampuh gitu ya buat menyembuhkan si pasien ini. Keberhasilan terapi tetrasilkin menunjukkan bahwa obat tersebut mampu menembus sel
Nah, ini betul ya, karena dia, targetnya bukan ngancurin dinding selnya atau membrannya. Dia hanya yang penting masuk dulu gitu ya. Jadi zatnya dibuat agar dia bisa diterima masuk ke dalam sel bakteri. Nah, setelah masuk barulah yang dia serang adalah ribosomnya. Kalau ribosom-ribosomnya pada hancur, dia nggak bisa kan menghasilkan protein. Nah, padahal protein itu kan penting sekali di tubuh kita ya. Buat bikin enzim, buat bikin segala macam. Kalau nggak bisa, maka lambat laun si bakteri itu akan mati gitu ya. Karena proses metabolismenya terganggu, proses sintesis proteinnya terganggu. Berarti ini benar. Semua antibiotik cara kerjanya sama, beda ya. Contohnya di soal ini penisilin itu dengan menghancurkan dinding sel dan tetrasilin dengan menghancurkan ribosom. Jadi ini benar semua. Lanjut tentang ekosistem ya. Baik. Jadi ini ngomongin tentang daerah pesisir Pantura ya, Pantura. Jadi kalau mau ke Jawa biasanya kan kita lewat jalan raya itu ada jalan tol yang panjang banget gitu ya. Itu namanya Jalan Pantura. Nah, di pinggirnya itu ada pantai gitu ya. Ada pesisir pantai ya. Jadi dia dia ada di pinggiran laut gitu ya jalanannya itu. Nah, ternyata di pesisir Pantura ini si pantainya itu terkikis oleh ombak ya atau disebut sebagai abrasi. Jadi akhirnya air laut itu mulai masuk ke pemukiman warga gitu ya. Nah, setelah diselidiki hutan ternyata dulunya kan ada hutan bakau, ternyata hutan bakaunya itu udah ditebang gitu ya. Nah, akhirnya pemerintah bersama warga membuat program rehabilitasi dengan nanam kembali ribuan bibit bakau. Nah, penerapan suksesi ekologi yang paling tepat adalah yang mana? Yang mempercepat laju abrasi, ini kan ngaco ya, masa masa malah diperbesar gitu ya. Mengembalikan kestabilan ekosistem atau menggantikan ekosistem mangrove dengan terumbu karang atau menginisiasi. Nah, ini kan kelihatannya kayak benar semua ya. Mengembalikan kestabilan, menggantikan ekosistem dengan terumbu karang. Ya, bisa aja gitu kan ya. Terus menginisiasi proses pemulihan komunitas ekologi yang terrusak atau hilang. Mengubah seluruh area tambak menjadi kawasan industri baru. Nah, ini kelihatannya kayak benar semua gitu ya, kecuali yang A ini yang tidak tepat gitu ya, yang udah langsung kelihatan. Nah, tapi kalau misalnya kita teliti lagi gitu ya, mengembalikan kestabilan, ini udah nggak ini gimana ya? Hutan bakaunya udah nggak ada gitu ya. Jadi eh, jadi nggak bisa gitu ya, nggak bisa dia dikembalikan gitu ya, atau digantikan. Apa yang mau diganti orang udah nggak ada gitu ya. Nah, maka yang paling tepat itu adalah menginisiasi, memulai lagi gitu ya. Memulai lagi dengan komunitas yang hilang itu, yang rusak dan yang hilang. Nah, jadi nggak bisa main diganti aja pakai terumbu karang karena bisa oke lah dia bisa menghentikan abrasi, tapi tidak cocok dengan komunitas di ekosistem tersebut gitu ya, sehingga nanti apa ya, malah rusak juga si karangnya atau ekosistem yang lain juga malah jadi rusak. Nah, jadi yang sebaiknya adalah menginisiasi lagi yang sudah emang yang seharusnya gitu ya, yaitu di situ harusnya ada bakau ya. Jadi ada bakau, jadi ditanam lagi bakaunya gitu ya, buat jadi pagar hidup gitu ya, supaya nggak jadi abrasi. Selanjutnya nomor 8 ini masih di ekosistem. Jadi eh, ini tentang siswa yang meneliti di sungai sekolah dan ada ikan kecil mengandung partikel mikroplastik gitu ya. Terus, nah setelah dibaca ekosistem dimakan plankton, makan ikan kecil, dimangsa ikan besar dan seterusnya. Gitu ya. Lalu berdasarkan hal tersebut, manakah yang tepat gitu ya dengan akumulasi mikroplastik ini? Nah, ini akumulasi mikroplastik ini disebut juga di biologi dengan istilah biomagnifikasi ya. Jadi biomagnifikasi itu berarti penumpukan zat polutan gitu ya. Dari penumpukan ini kenapa dia terakumulasi gitu ya. Jadi dia biasanya kan kayak mikroplastik itu kan berarti kecil-kecil ya. Berarti yang makan itu adalah yang
Yang kecil-kecil misalnya, kalau di sini siapa yang pertama kali makan plankton gitu ya. Nah, plankton dimakan ikan kecil gitu ya. Nah, misalnya akumulasi seperti apa? Misalnya setiap plankton itu makan satu mikroplastik. Nah, satu ikan kecil kan nggak mungkin makan cuma satu plankton kan, pasti dia makannya banyak. Misalnya dia makan 10 plankton. Berarti di satu ikan kecil itu masing-masing ada 10 mikroplastik gitu ya. Nah, dimakan lagi sama ikan yang lebih besar. Ikan lebih besar juga sama, nggak mungkin makannya cuma satu ikan. Nah, misalnya dia makan 10 ikan. Setiap satu ikannya ada 10 mikroplastik. Berarti di dalam tubuh ikan ini dari hasil makan 10 ikan kecil tadi, jadi dihasilkanlah terakumulasi jadi ada 100 mikroplastik gitu ya. Nah, terus sampai akhir yang paling besar sehingga yang paling terdampak itu adalah predator yang paling tinggi gitu ya atau tropik tropik yang paling tinggi gitu. Nah, jadi yang nomor satu proses suksesi primer sedang terjadi ini nggak nyambung gitu ya. Karena ini lagi ngomongin kerusakan bukan suksesi. Terjadi biomagnifikasi ini yang barusan kita bahas ya, biomagnifikasi sehingga konsentrasi polutannya meningkat dan paling tinggi itu ada di tropik yang paling tinggi. Mikroplastik sebagai produsen baru enggak ya, ini polusi. Ikan besar yang berada di puncak rantai makanan akan memiliki akumulasi paling tinggi, betul gitu ya. Kalau di sini ada nelayan, ada manusia yang makan, maka manusia yang paling tinggi nantinya. Tapi karena nggak disebut, di sini yang paling tinggi adalah ikan besar. Dan apakah ini akan meningkatkan daya dukung lingkungan? Nah, tidak gitu ya. Jadi yang benar cuma dua aja. Selanjutnya tentang Raja Ampat ya. Jadi gini ya, soal-soalnya itu selalu menyinggung ke daerah-daerah di Indonesia saja yang relate sama kehidupan siswa, gitu ya. Di lokasi A ada kawasan konservasi laut yang jernih, terumbu karangnya warna-warni penuh ikan. Yang B ada penambangan nikel. Akhirnya airnya tampak keruh, karangnya memutih, mati, ikannya juga lebih sedikit gitu ya. Nah, terus ini kaitannya sama kadar logam berat merkuri di air lokasi B yang lebih eh, yang menunjukkan kalau di lokasi B itu merkurinya lebih tinggi, gitu ya. Nah, dari hasil itu, manakah evaluasi kesimpulan yang paling tepat mengenai dampak aktivitas, gitu ya. Yang pertama, peningkatan kekeruhan air di lokasi B karena menyebabkan peningkatan tutupan karang hidup gitu ya. Nah, ini tidak tepat gitu ya. Kalau tingginya kadar merkuri di lokasi B berkorelasi negatif dengan keanekaragaman ikan gitu ya, menunjukkan adanya efek toksik. Nah, ini betul ya. Jadi korelasi negatif itu berarti apa namanya? Dia itu dia itu berlawanan gitu ya. Dia itu berlawanan. Jadi di sini kan merkurinya meningkat. Nah, keanekaragamannya menurun. Nah, itu korelasi negatif gitu ya. Beda sama kayak misalnya korelasi positif, misalnya pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan kecambah. Nah, biasanya semakin tinggi pupuknya, semakin tinggi si pertumbuhannya gitu ya. Pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan. Nah, semakin tinggi intensitasnya, semakin tinggi juga kadarnya. Nah, itu korelasi positif. Kalau negatif itu berlawanan gitu ya, yang satu naik, yang satu turun atau sebaliknya, seperti itu. Jadi ini dua benar. Yang tiga, aktivitas penambangan nikel kemungkinan besar menjadi penyebab utama sedimentasi yang meningkatkan keruhan air. Nah, ini betul ya. Jadi bikin keruh itu karena ada ada sedimentasi ya atau pengendapan gitu ya sehingga air jadi keruh gitu ya. Lalu yang keempat, rendahnya tutupan karang hidup lokasi B mengurangi habitat bagi banyak spesies ikan. Nah, ini betul ya. Jadi eh, karang itu kan termasuk ekosistem ya, termasuk ekosistem bagi komunitas yang ada di sana. Salah satunya adalah ikan. Nah, kalau ekosistemnya udah rusak, maka ya ikannya nggak bisa juga hidup di sana. Gitu. Akhirnya keanekaragamannya pun menurun. Kondisi lokasi B menunjukkan ekosistem lebih stabil. Nah, ini kebalik ya, justru B yang lebih rusak. Oke, kita lanjut ke nomor 10, masih tentang ekosistem. Raja Ampat.
lagi ya, kaitan yang sebelumnya, akhirnya seorang ahli biologi kelautan itu menganalisis dampaknya, dampak berantai gitu ya. Dan ia menjelaskan setiap komponen ekosistem saling terkait gitu ya, yang membutuhkan satu sama lain. Nah, ini kita harus tentukan benar salahnya. Oke. Baik. Jadi, penutupan-tutupan karang hidup akan memutus salah satu mata rantai makanan penting dalam ekosistem terumbu karang. Gitu ya. Nah, ini betul ya. Kalau karang hidup itu jadi dasar rantai makanan karena dia ekosistem intinya gitu ya, spesies kuncinya. Jadi dia bisa jadi tempat pelindung atau jadi sumber makanan gitu ya. Jadi dia bersimbiosis. Jadi ini benar. Peningkatan kekeruhan air meningkatkan laju fotosintesis yang bersimbiosis dengan karang. Nah, ini keliru ya, salah. Kenapa? Karena namanya keruh itu kan menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam air gitu ya. Nah, alga atau siapa itu nama alganya Zooxanthellae itu dia membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis gitu ya. Sehingga kalau air keruh itu justru malah bikin apa namanya, dia malah bikin si alga ini nggak bisa berfotosintesis. Jadi ini salah. Bioakumulasi merkuri pada ikan predator puncak di lokasi B kemungkinan lebih tinggi dibandingkan ikan herbivora. Nah, ini betul ya. Jadi kenapa? Karena ikan predator itu kan berarti dia makan yang herbivore gitu ya. Berarti dia apa ya, paling puncak, dia paling tinggi, berarti akumulasinya paling banyak gitu ya dibandingkan yang herbivore yang hanya makan, produsen aja, berarti ini benar. Oh, udah tinggal berapa menit lagi nih soalnya 20 menit lagi tuh, nggak berasa kan ya? Ini kenapa lama, karena sambil dibahas ya. Kemudian, sebuah danau wisata dulunya jernih berubah menjadi hijau pekat dan berbau tidak sedap. Nah, ini disebut alga bloom atau ledakan populasi alga, gitu ya. Kenapa alganya bisa meledak populasinya? Karena ada pembuangan limbah pupuk. Nah, limbah pupuk ini bikin si alganya makin subur gitu ya. Jadi malah populasinya meningkat drastis gitu. Dan akhirnya jadilah alga bloom, ledakan populasi alga gitu ya. Lalu mana pernyataan ini yang benar dan yang salah gitu ya. Baik, yang pertama, alga blue meningkatkan kadar oksigen terlarut di dalam air pada malam hari. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena eh, namanya fotosintesis gitu ya. Itu kan membutuhkan cahaya matahari gitu ya. Kenapa sebut yang disinggung fotosintesis? Karena oksigen itu dihasilkan dari proses fotosintesis kan, gitu ya. Jadi kalau misalnya malam hari itu kan nggak ada cahaya matahari ya. Jadi yang ada alga itu hanya melakukan respirasi sel aja gitu ya. Alias dia menggunakan oksigen buat melakukan respirasi sel ya, buat bikin buat melakukan glikolisis, siklus Krebs dan seterusnya gitu ya. Jadi yang ada kalau malam itu kadar oksigennya bukan meningkat tapi malah menurun. Jadi ini salah gitu ya. Penetrasi cahaya matahari ke dasar perairan akan terhambat menyebabkan kematian tumbuhan air di bawahnya produsen. Nah, ini benar ya. Tadi yang dijelaskan di soal sebelumnya sudah ya. Jadi terhalang, akhirnya dia yang bawah nggak bisa fotosintesis karena nggak dapat cahaya matahari. Setelah alga mati, proses dekomposisi oleh bakteri akan menghabiskan banyak oksigen terlarut atau hipoksia, bikin kematian ikan secara massal. Nah, ini betul ya. Kan tadi alga bloom ya, meledak tuh populasinya jadi banyak. Berarti sekali dia mati, maka itu nanti kan diterusin tuh sama di rantai makanan selanjutnya yaitu bakteri dekomposer gitu ya. Nah, mereka akan melakukan respirasi aerob dan membuat kondisi kekurangan oksigen di dalam air ya, oksigen terlarutnya berkurang. Kenapa? Karena mereka untuk melakukan dekomposisi kan berarti kan dia ngelakuin respirasi kan.
Nah, proses respirasi sel ini kan butuh oksigen, sehingga banyak oksigen yang akan digunakan. Nah, akhirnya di dalam air ini kondisinya hipoksia atau kekurangan oksigen, dan dampaknya adalah hewan-hewan lain jadinya tidak mendapatkan oksigen. Akhirnya pada mati deh gitu ya. Makanya kan kalau misalnya akuarium itu butuh kucuran air terus-menerus kan. Nah, itu tujuannya itu biar oksigen terlarutnya terus diperbarui dari atmosfer gitu ya. Nah, atau bisa juga dengan cara memberikan tanaman air gitu ya di dalam akuarium, sehingga dia nanti akan menjadi produsen oksigen di dalam air tersebut. Baik, nomor selanjutnya. Nah, ini udah selesai tadi satu bab ya. Satu bab ada 11 soal gitu ya. Nah, setelah ini masuk ke materi sel. Nah, untuk materi ekosistem ini mungkin ini stop dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini udah paham sih, Ustaz, insyaallah. Saya paham ya. Oke, kalau gitu kita break dulu sekitar 5 menitan ya. Nanti Ustaz lanjutin lagi. Ustaz capek juga ngomong terus. Oke. Ya, istirahat dulu 5 menit ya. Oke.